Racikan berita. Kita mendengar sambutan dari kalau kita bisa sebut ini tokoh sentralnya perlawanan PIK 2. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Muhammad Saididin. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan-insan yang hanya takut kepada Allah yang berkumpul di tempat ini yang saya hormati, pasti mereka di luar para termul ini menyatakan orangnya itu saja, Pak. Dia nggak tahu bahwa memerdekakan Indonesia itu hanya bukan itu saja. Mulai kemarin termul sedang diterjunkan. Coba lihat, termul sedang dibawa ke Solo dan tiap hari ada acara di sana. Dan sekarang didatangkan dari luar Pulau Jawa, Kalimantan sudah jalan. Saya nggak tahu Sulawesi, jadi ini lagi bergerak. Jadi Presiden Prabowo harus hati-hati. Ada apa? Termul ini. Lihat, sekarang juru maki mereka di TV bukan juru maki lagi, juru tabok. Semua orang mau ditabok sama mereka. Mulai kemarin medsos dipenuhi oleh mereka dan memaki-maki semua yang ingin membela Prabowo. Ini kayaknya sudah mendekati perang kalau begini. Pak, siapa namanya? Pak Sunarko tahu juga, ada juga bekas temannya seperti itu. Saya ingin menyampaikan, saya mengikuti 2 sidang tentang kriminalisasi. Waktu yang bersamaan yaitu Tom Lembo dan Charlie Chandra. Saya menyatakan bahwa pengadilan sekarang kedua tempat itu hanya untuk melegalisasi, menghukum orang yang berbeda dengan Jokowi dan oligarki. Itu hanya legalisasi. Di sidang Tom Lembo tidak ada yang didengar itu namanya fakta persidangan. Tidak ada. Sepertinya tuntutan jaksa sudah disiapkan di ruang yang disepakati mereka sebelum sidang dilakukan. Tuntutan sudah disiapkan oleh hakim tanpa mendengar apa. Jadi ini saya katakan, negara ini sudah dirusak oleh ahli hukum di ruang pengadilan. Mohon maaf, ahli hukum Anda perusak negeri, bukan para insinyur, tapi didorong oleh para politisi. Jadi saya sudah membayangkan Charlie Chandra nanti tuntutannya, saya yakin siapa tahu sudah dibikin di PIK 2 malam ini oleh mereka. Fonisnya. Tuntutannya saya tidak masuk akal. Jadi saya minta semua rakyat, wajah-wajah jaksa itu tandai mereka. Wajah-wajah hakim tandai mereka. Mereka perusak negeri. Saya sudah tidak habis kesabaran melihat mereka. Saya berharap kalau masyarakat Pati kompak bangkit melawan hanya karena menaikkan PDB, maka apakah kita diam? Ratana kita mau dirampas oligarki. Lawan! Saya berharap seluruh Indonesia bangkit.
orang keluarga yang memiliki. Artinya satu keluarga memegang 1 juta hektar. Kita diam. Lawan. Saya diam. Lawan. Bapak saya perintis kemerdekaan. Insya Allah saya akan hadapi mereka apapun yang kita hadapi demi rakyat. Saya cerita pengalaman saya. Bayangkan Muhammad Said Didu yang teriak tiap hari itu menghadapi mafia tanah di Makassar. Selama 32 tahun saya hadapi mereka. Dengan 5 keputusan Mahkamah Agung memenangkan saya, tapi tetap diganggu oleh mafia tanah. 32 tahun, 5 keputusan Mahkamah Agung, tanah milik saya di masih diganggu. Terus kita harus diam. Coba bayangkan rakyat kecil apa yang terjadi. Ini fakta. Jadi Bapak Presiden Prabowo musuh Bapak adalah mafia tanah dan mafia. Kalau Bapak tidak bisa menyelesaikan ini, jangan salahkan kalau rakyat Indonesia mengambil semangat masyarakat parti untuk bergerak. Karena tidak ada jalan. Oke, nah sekarang apa yang mereka lakukan sebenarnya? Ini semua aparat terlibat. Kasus 3 cara mereka mengambil tanah. Yang paling kasar adalah kriminalisasi. Yang kedua intimidasi. Yang ketiga adalah negosiasi VIP. Negosiasi VIP adalah terhadap toko-toko yang penentu di wilayah itu. Kalau ada tanahnya maka dibeli harga bisa 100 kali lipat dari harga. Dan itu pernah dicobakan saya. Oke. Nah, makanya diam semua. Saya tahu semua nama-nama yang sudah dinikmati di PIK 2. Suatu saat akan saya buka kalian di mana. Saya tahu toko-toko yang punya tanah di sana dan sudah dibeli oleh PIK 2 dengan harga yang sangat mahal. Ya, kalau harga tanah rakyat beli 50.000, maka mereka beli 1 juta per meter. Lawan. Dan yang negonya adalah yang pimpinan perusahaan itu berpangkat jenderal. Nah, jangan sekarang asal Bapak tahu yang dikatakan seperti isu tanah, saya teriak karena tanah saya. Padahal saya menyatakan kalau kau beli tanah rakyat dengan harga yang wajar, tanahku kasih gratis. Tapi di branding oleh mereka bahwa saya meminta uang, saya tidak pernah menjual tanah. Dan sekarang saya dapat informasi saya sedang dirancang dikriminalisasi juga dengan menganggap bahwa tanah saya dibeli secara tidak, padahal 32 tahunan. Tapi saya akan ya mati bawa apa sih? Nah sekarang intimidasi itu terjadi kepada seluruh rakyat Banten, seluruh rakyat Indonesia. Intimidasi dilakukan oleh mereka. Dan biang kerok kedua sebenarnya adalah kepala desa lurah dengan BPE. Itulah biang kerok dulu. Itulah jangan heran APC dulu dibentuk ketuanya dari PIK 2. Ya, ketua umum APC sehingga dikasih jabatan lurah 7 tahun oleh Jokowi. Habis itu Joko Widodo memberikan TSN kepada PIK 2. Terus siapa yang di belakang pembina APC itu? Menteri yang sangat berkuasa. Jadi sangat susah dipisahkan bahwa kasus PIK 2, kasus penggusuran lahan di Banten, di belakangnya adalah Joko Widodo. Oke, sekarang tapi kasus intimidasi Pak Fuad ini tokoh Banten sedang diintimidasi, tapi alhamdulillah kemarin sudah keluar bahwa
polisi yang mengintimidasi itu memang pelanggar etika, keluar dari propam propam polisi. Nah, intimidasi pada saat ketemu saya dengan Charlie Chandra, saya dapat tekanan banyak sekali. Hati-hati berjuang untuk Charlie Chandra. Itu mafia tanah. Tapi nama saya Muhammad Said Didu, biasanya saya menunggu dari Allah arahan. Setelah saya ini orang-orang, ini harus bilang. Karena Charlie Chandra hanyalah puncak perjuangan rakyat yang terintimidasi oleh aparat. Charlie Chandra hanya puncak. Charlie Chandra itu double minoritas. Etnis China, Katolik. Tapi kami tidak pandang yang menggusur juga etnisnya mereka. Kami tidak pernah memandang itu. Buktinya PPI Muhammadiyah lah yang ada paling depan. Jadi para pihak yang menganggap bahwa ada SARA di Indonesia itu tidak ada. Kalian yang merusak bangsa ini. Saya menyaksikan di ruang pengadilan Tom Lemo, istrinya Katolik, membawa rosario. Di sampingnya lah ibu pakai jilbab membawa tas. Di ruang pengadilan, tasbih dan rosario berputar sama. Kalian yang menganggap ada masalah etnis ini, bukan. Siapapun yang berbuat menggosok rakyat etnis itu kita lawan. Kami bukan anti etnis tertentu. Kami anti kepada orang yang mau menggusur rakyat. Itu yang kita. Nah, saya baru pulang dari Pekanbaru, saya dari Pulang Medan. Bayangkan Pak, ada teman saya bekas direktur PT, tanahnya sudah 20 tahun dikuasai. Tahu-tahu muncul sertifikat atas nama orang Batak. Nah, begini masalahnya. Lurah kan Anda punya tanah, tahu-tahu dinyatakan nanti ada yang mengakui, dan lurah dengan BPN menyatakan ini sah. Yang mengakui ini, maka tanah Bapak langsung hilang. Itulah kenapa pada saat Menteri ATR BPN menyatakan saya akan membela Bajak Laut, saya tidak pernah percaya. Karena saya tahu. Ya. Nah, faktanya setelah dia mengancam mungkin terjadi negosiasi, maka langsung menyatakan sertifikat PIK 2 laut itu adalah sah. Itulah pedagang kekuasaan. Semua ini kita lakukan karena mereka adalah pedagang kekuasaan. Saya tidak bertahan dalam birokrasi, itulah cara mereka. Nah, sekarang oke, kita menghadapkan pilihan. Kalau Charlie Chandra dihukum, maka mereka akan pesta pora seluruh Indonesia, maka seluruh tanah rakyat akan habis. Karena pasti seluruh aparat merasa ini ada uang. Pasti terjadi gerakan masif seluruh Indonesia merampas tanah rakyat karena merasa menang. Mengalahkan cara ini bukan masalah bangsa, ini masalah Indonesia. Jadi saya hanya mengetuk hati hakim yang kebetulan sekarang hakimnya adalah ketua pengadilan negeri Tangerang. Saya nggak tahu naiknya karena memeluruskan ini atau ada sesuatu. Bangsa ini butuh keputusan menyelamatkan bangsa atau menghukum Charlie Chandra dan memenangkan oligarki. Itu pilih. Dan saya lihat hakimnya nggak terlalu muda juga, belum tentu begitu panjang lagi. Saya lihat wajahnya katanya ya sudah berumur juga. Nah, saatnya jangan sampai Presiden Prabowo turun lagi menegur hakim seperti kasus Tom Lemo. Ya. Tapi kalau umpamanya dia memenangkan dan
memenangkan oligarki ini bukan perkara pidana. Ini perkara adalah memenangkan oligarki dan mensahkan oligarki menggusur rakyat. Tolong itu baca. Bukan sekedar pemasukan apa itu? Formulir 13. Bukan. Ini adalah perkara apakah Indonesia, apakah hakim masih memihak melindungi rakyat ataukah memang menjadi alat oligarki. Itu sebenarnya pilihannya bagi mereka. Saya berharap dengan Presiden Prabowo sudah menegur lewat abolisi kepada perkara Komlembo, hakim pengadilan negeri Tangerang menjadikan pelajaran bahwa saatnya mereka mengambil keputusan yang tidak menggunakan ruang sidang untuk memenuhi keinginan Aguan dan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita